Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman semua, kali ini saya ingin memberikan suatu sedikit pencerahan ya, yaitu mengenai Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Nah, bicara mengenai suri tauladan ini tidak bisa dilepaskan dari sirah nabawiyah, yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW ya, yang mana beliau ketika dilahirkan ya, ketika beliau beranjak dewasa ya, ketika beliau menjadi seorang pemuda dan ketika beliau menikah dan sampai akhirnya beliau menerima risalah nubuwah ya. Nah, dari kelahirannya sendiri Nabi Muhammad SAW ini sudah memiliki suatu tanda-tanda yang akan menjadi suri tauladan, yaitu ibunda Siti Aminah ya bermimpi ya, bahwa beliau disinari ya dari langit ya, yang mana terdengar suara ya bahwa anak ini kelak akan menjadi seorang pemimpin ya. Nah, ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW itu juga memiliki adanya tanda-tanda ya, yang mana runtuhnya istana Persia ya, terguncangnya istana Romawi ya, dan padamnya api Majusi itu merupakan salah satu tanda nubuah ya, risalah nubuah. Nah, sampai akhirnya beliau ketika bayi ya, itu pun juga telah memberikan tanda-tanda karomah atau tanda-tanda kelebihan, yaitu ketika ibunda Halimatus Sa'diyah ya, ketika menjadi ibu susu beliau ya, itu mendapatkan banyak sekali karomah-karomah ya, seperti ladangnya yang biasanya kering tandus tiba-tiba saja menjadi subur ya, dan kambing-kambingnya yang kurus kering ya akhirnya menjadi gemuk dan menghasilkan banyak sekali susu ya, yang mana biasanya kambing-kambingnya itu tidak memiliki susu ya. Dan bahkan sampai beliau beranjak menjadi anak-anak ya, dari bayi menjadi seorang anak kecil ya, yang mana beliau mengalami suatu peristiwa, yaitu peristiwa pembelahan dada ya, yang mana dada beliau dibelah oleh malaikat dan dicuci ya dengan air zam-zam. Nah, pada kejadian tersebut ibunda Halimatus Sa'diyah, ibu beliau, merasa khawatir dan takut ya kalau terjadi sesuatu pada diri beliau. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika itu masih kecil ya, mungkin balita lah ya, akhirnya diserahkan kembali kepada ibunda Siti Aminah. Nah, alangkah malangnya nasib Nabi Muhammad SAW ini ya, ketika beliau bersama ibunda Siti Aminah, baru ketika itu beliau berusia 6 tahun ya, beliau ditinggalkan oleh ibunda Siti Aminah yang ketika itu ingin berziarah ke makam ayahandanya, yang mana Abdullah ya, yang telah meninggal terlebih dahulu ketika beliau dalam kandungan ya. Akhirnya beliau ketika 6 tahun menjadi seorang anak yatim piatu, yaitu seorang anak yang tidak memiliki ayah dan ibu ya, yaitu meninggalnya di kota Abwa. Nah, akhirnya beliau pun diasuh oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib ya. Nah, ketika beliau diasuh oleh sang kakek, beliau pun hanya sampai beranjak usia 8 tahun. Abdul Muthalib ketika itu meninggal ya, dan akhirnya diserahkan kepada Abu Thalib, yaitu paman beliau ya. Nah, Abu Thalib ini seorang yang memiliki anak yang banyak juga ya, dan juga dari sisi perekonomian pun juga agak kurang gitu ya, sehingga Rasulullah SAW sebagai seorang anak yang mandiri ya, seorang anak yang juga tahu diri ya, beliau sudah mulai bekerja ya,
walaupun ketika itu usia beliau mungkin masih belasan tahun lah ya. Nah, beliau bekerja menjadi seorang pengembala kambing ya. Nah, ketika menjadi pengembala kambing, inilah yang menjadi salah satu rahasia ya, bagaimana menjadi seorang suri tauladan ya, bagaimana menjadi seorang contoh itu berawal dari seorang pengembala kambing. Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah meriwayatkan ya bahwa setiap nabi itu pasti juga seorang pengembala kambing. Artinya apa? Ketika mengembalakan kambing itu ada nilai, ada suatu pelajaran yang mana harus bisa mengarahkan ya, atau bisa memfokuskan ya yang digembalakannya itu ya, sehingga ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting ya bagi seorang pemimpin ya. Jadi memang para pemimpin-pemimpin Islam berikutnya ya, itu rata-rata mereka dilatih menjadi pengembala kambing ya. Nah, ketika beliau mengembalakan kambing ini, kita jangan bayangkan seperti mengembala kambing di Indonesia ya. Di Indonesia ini cukup lumayan mudah lah ya, mengembalanya. Ini di padang pasir ya membalanya, dan bahkan di lembah-lembah ya, yang mana itu tingkat bahayanya sangat tinggi ya. Tapi Rasulullah SAW walaupun ketika itu beliau masih berusia belasan tahun, beliau sudah mampu untuk mengembalakan kambing, dan beliau pun mendapatkan upah untuk mengembalakan kambing tersebut, sehingga beliau pun tidak menjadi beban ya bagi pamannya Abu Thalib. Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri sering sekali ikut membantu secara perekonomian pamannya tersebut ya, walaupun ketika itu usia beliau masih usia belasan tahun. Dan ketika itu Rasulullah SAW pun ya itu sudah mulai belajar berdagang juga ya, walaupun berdagangnya mungkin ya belum sekompleks ya ketika beliau sudah dewasa ya. Ketika itu beliau setidaknya sudah mulai melakukan jualan ya, berjualan dengan teknik murabahah ya, yaitu dengan teknik menjual menjual barang dengan harga pokok dan harga marginnya itu dipisah ya. Nah, beliau berdagang di sekitaran Masjidil Haram gitu ya, sekitaran Masjidil Haram. Nah, ketika itu beliau sudah bisa berdagang ya, dan bahkan ada riwayat juga ada suatu peperangan yang mana beliau juga ikut terlibat ya ketika peperangan itu terjadi. Nah, itu ketika beliau masih berusia belasan tahun ya, seorang anak yang berusia belasan tahun itu sudah mampu seperti itu ya, itu merupakan salah satu contoh ya, salah satu suri tauladan yang mana tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, ketika Rasulullah SAW ini sudah mulai belajar berdagang, pamannya pun Abu Thalib ya, ini ingin mengajak beliau untuk ikut berdagang di negeri Syam ya, di negeri Syam. Nah, sekarang Syam itu Palestina ya, Suriah ya, nah itu negeri Syam ya, dan Lebanon ya kalau nggak salah ya. Nah, ketika beliau akan berdagang bersama paman beliau ya di negeri Syam ini, tiba-tiba saja di tengah perjalanan ada seorang pendeta yang bernama Buhairah ya. Nah, Buhairah ini biasanya ya ketika ada kafilah dagang itu biasanya nggak pernah menyambut, tidak pernah mendatangi para kafilah tersebut. Tapi kali ini Buhairah tiba-tiba saja menyambut ya, dan bahkan mengajak untuk makan ya. Pendeta Buhairah ini yang ketika itu menjalankan petik yang agama Nasrani ya, itu menyambut kafilah dagang ya, kafilah dagang ini ya. Nah, ketika itu Abu Thalib pun menjadi tamu beliau juga ya. Nah, ketika Buhairah ini memanggil para pedagang tersebut dan mengatakan, ajaklah semuanya, jangan sisakan satupun. Nah, ketika itu memang Rasulullah SAW itu ditinggal ya di luar ya untuk menjaga gembalaan barang dagangan dan kendaraannya gitu ya. Nah, ketika itu Buhairah pun masih penasaran, yang dicarinya nggak ada gitu ya. Sampai akhirnya Buhairah pun bertanya, apakah masih ada satu orang lagi? Ya, ternyata ada. Nah, ternyata yang dicari ini adalah Nabi Muhammad SAW yang ketika itu masih berusia belia ya, belasan tahun lah ya. Dan akhirnya dilihatlah anak tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ternyata benarlah apa yang dicari oleh Buhairah SAW ini, yaitu Nabi yang terakhir ya,
Nah, nabi yang terakhir ini ada pada anak ini. Dan akhirnya Buhairah pun menanyakan pada Abu Thalib ya ketika itu, wahai Abu Thalib, apakah ini anakmu? Abu Thalib ketika itu mengaku ini adalah anak saya. Nah, Buhairah pun mengatakan, kamu bohong, ini pasti bukan anakmu. Nah, anak ini pasti sudah menjadi yatim piatu. Ya. Akhirnya Abu Thalib pun mengakui bahwa ini adalah anak dari saudaranya yang telah meninggal. Nah, akhirnya Buhairah pun menjelaskan bahwa anak ini akan menjadi seorang pemimpin, ya, akan menjadi seorang suri tauladan, ya, yang mana orang-orang Yahudi ketika saat ini ya sedang mencari-cari anak ini, ya, bukan hanya orang Yahudi, bahkan semua ahlul kitab ketika itu sedang mencari nabi yang terakhir ini, ya. Dan Buhairah pun menasehati Abu Thalib untuk segera pulang membawa anak ini karena khawatir nanti dicelakai oleh orang-orang ahlul kitab, ya. Yang notabene kebanyakan besar adalah orang-orang Yahudi ketika itu, ya. Nah, akhirnya Abu Thalib pun kembali bersama Nabi Muhammad SAW ya ke Mekah, ya. Dan ternyata memang benar ya, ada kisahnya juga, ada riwayatnya juga ya. Ternyata perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Syam ya pada hari itu ya, itu ternyata sudah tercatat dalam kitab-kitab sebelumnya ya. Sehingga ketika itu ada riwayat yang menyatakan bahwa pasukan-pasukan Romawi ketika itu sedang berkeliling mencari Nabi Muhammad SAW ini ya. Nah, alhamdulillahnya Buhairah sudah mewasiatkan agar kembali ke Mekah. Dan akhirnya selamatlah Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ini adalah sedikit kisah yang mengenai perjalanan Nabi Muhammad ketika masih kecil. Oke, kita lanjut lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Suga Sidiki. Kali ini saya ingin melanjutkan yang kemarin ya, bagaimana kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu ketika beliau bersama pamannya Abu Thalib ya sedang menuju ke Syam ya. Nah, ketika menuju ke Syam ya, ternyata ada seorang pendeta yang bernama Buhairah ini bertemu dengan pamannya yaitu Abu Thalib ya, dan memberitahukan bahwa apabila Rasulullah ya melanjutkan perjalanannya ke Syam, maka itu akan sangat berbahaya karena di sana orang Yahudi itu sudah menunggu ya. Nah, sudah menunggu kedatangan Rasulullah ya. Tapi ini Rasulullah masih sangat muda ya, masih sangat belia, sehingga khawatirnya nanti orang-orang Yahudi itu akan mencelakakan beliau. Oleh karena itulah Abu Thalib ya membawa kembali Rasulullah SAW ya kembali ke Mekah. Nah, itu ketika beliau masih belia, sampai akhirnya beliau Rasulullah SAW ini melakukan perdagangan secara mandiri ya, walaupun ketika itu beliau masih di sekitaran Mekah ya, melakukan jualan ya, yaitu dengan sistem murabahah ya. Nah, Rasulullah SAW itu menggunakan sistem murabahah, yaitu jual beli yang mana harga pokok dan marginnya itu diketahui gitu ya, sehingga ketika ada yang menawar, yang tawar adalah marginnya. Nah, itu beliau lakukan ya terus menerus sampai akhirnya ada beberapa saudagar-saudagar kaya ya yang merasa ingin dibantu gitu ya oleh Rasulullah SAW ya untuk mengembangkan asetnya, yaitu dengan sistem mudharabah atau bagi hasil. Nah, sampailah akhirnya Siti Khadijah ya radhiyallahu anha ya, beliau tertarik ya untuk mengembangkan hartanya melalui Rasulullah SAW dengan sistem mudharabah. Nah, di sini Siti Khadijah ya mengutus Rasulullah ya dan utusannya ya. Dan utusannya ini menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ini berdagang ya. Dan disitulah Siti Khadijah radhiyallahu anha merasa tertarik dengan Rasulullah, yang mana sebelumnya juga ternyata ada riwayat ya yang menyatakan bahwa Siti Khadijah itu bermimpi ya, rumah beliau itu diterangi oleh cahaya ya. Nah, ternyata mimpi ini adalah mimpi beliau ya, Siti Khadijah radhiyallahu anha akan menikah dengan seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, sampailah akhirnya Siti Khadijah dan Rasulullah SAW menikah. Nah, ketika menikah beliau ya
Rasulullah SAW itu memberikan mas kawin sebanyak 1000 ekor unta merah ya, senilai 1000 ekor unta merah. 100 ekor unta merah ya. Jadi unta merah itu adalah kendaraan paling mahal ya ketika itu. Itu adalah mas kawinnya Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau berdagang ya dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, nah ini perekonomian beliau sangat meningkat dengan pesat ya, dan bahkan itu tidak menutup kemungkinan ada orang-orang Mekah sendiri yang merasa iri ya dengan Rasulullah SAW ya. Nah, mereka melakukan perang harga ya, yaitu dengan cara menurunkan harga dengan istilahnya habis-habisan lah ya. Nah, sampai akhirnya mereka yang melakukan perang harga ini ternyata bangkrut ya. Nah, ketika mereka bangkrut, justru di situ Rasulullah SAW membantu mereka ya untuk menaikkan kembali perekonomian mereka. Nah, disinilah mereka sangat tersentuh ya oleh Rasulullah SAW. Padahal ketika itu Rasulullah SAW ini belum menerima risalah ya. Tetapi rasa kegundahan, rasa kegalauan melihat kondisi masyarakat yang ketika itu sangat-sangat mengkhawatirkan itu sudah mulai ada pada dalam diri Nabi Muhammad SAW ya. Tapi beliau ketika itu ya masih belum istilahnya itu concern gitu ya. Nah, sampai bahkan ada suatu peristiwa ya, Rasulullah SAW ini orang yang sangat dipercaya ya di Mekah, dan bahkan beliau ini mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Nah, gelar ini adalah gelar yang diberikan ya kepada Rasulullah SAW, yaitu gelar yang bukan karena kenabian. Ini adalah gelar yang memang diberikan ya karena kepercayaan ya, rasa percaya yang diberikan oleh masyarakat kepada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, gelar inilah yang menjadi bukti ya bahwa pada diri Rasulullah SAW itu memang sudah ada semacam suri tauladan gitu ya. Memang sudah ada bekalnya gitu ya untuk menjadi seorang nabi ya. Nah, bahkan ketika peristiwa peletakan kembali batu Hajar Aswad ya, ketika itu penduduk Mekah ya, para suku-sukunya itu hampir saja berperang ya, dan bahkan mereka hanya karena untuk menaruh batu Hajar Aswad itu mereka hampir saja berperang. Tapi alhamdulillahnya ya, ketika itu Rasulullah SAW yang menjadi hakim di antara mereka ya, dan dengan cara yang sangat adil ya, akhirnya kondisi kembali terselamatkan ya intinya. Nah, itulah Rasulullah SAW ketika itu. Nah, itu ketika beliau berumur sekitar 35 tahun. Sampai akhirnya beliau semakin lama semakin merasa khawatir dan semakin merasa gundah gulana ya, kegalauan, kerisauan ya, melihat kondisi masyarakat yang begitu jahiliyah ya. Di sini jahiliyah di sini bodoh bukan bodoh dalam artian ini adalah kondisi yang dimana mereka bodoh dalam bertuhan ya, dan juga mereka ini bodoh dalam melihat kondisi ya. Nah, mereka ini orang-orang Mekah ini ya, Jazirah Arab ini ya, ini mereka seperti orang yang kehilangan arah ya. Kenapa? Padahal sebelumnya mereka ini adalah keturunannya Ismail alaihissalam ya. Ya, di mana Ismail alaihissalam adalah seorang nabi yang mana keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam telah memberikan petunjuk ya, jalan ya. Tapi ternyata ajaran dari Nabi Ismail alaihissalam itu semakin lama semakin luntur. Semakin luntur, dan bahkan orang-orang Jazirah Arab ini yang keturunan Ismail ini, mereka merasa silau, mereka merasa kehilangan jati diri ya, ketika mereka melihat
kemajuan peradaban-peradaban di sekitar mereka seperti Persia, Romawi, Yunani, India, bahkan Cina ya. Mereka melihat betapa canggihnya gitu ya, betapa modernnya kalau bahasa kita itu modernnya, betapa luar biasanya ya orang-orang yang ada di sekitar mereka itu, yaitu orang-orang India, Persia, Romawi ya, sehingga mereka pun ingin seperti mereka gitu ya. Nah akhirnya mereka mulai membuat-buat ya, menambah-nambahkan ajaran-ajaran yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ya, menambah-nambahkan ya. Nah keadaan itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW menjadi sangat sedih ya, kondisi yang mana terjadinya penyelewengan ajaran ya, yang mana awalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam selewengkan ya. Nah sampai akhirnya Rasulullah SAW pun akhirnya bertahanus ya, berdiam diri di Gua Hira ya, sampai akhirnya turunlah wahyu yang pertama ya, surat Al-Alaq ya. Nah, di situ Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam yang mana singkatnya itu beliau disuruh membaca surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 ya, dan beliau awalnya mengatakan saya tidak bisa membaca ya, karena memang beliau adalah seorang yang ummi gitu, tidak bisa baca dan tulis. Nah sampai akhirnya Rasulullah pun dapat menghafalnya ya, dan akhirnya beliau pun ke Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika itu ya, dan menceritakan semuanya ya. Dan Siti Khadijah pun akhirnya menemui pamannya, yaitu Arqam bin Arqam ya. Nah pamannya ini dalam tanda petik beragama Nasrani ya, walaupun sebenarnya Nasrani ini sebenarnya bukan agama ya teman-teman ya. Saya sering sekali mengatakan bahwa Nasrani itu adalah golongan ya, yang berasal dari kata Nasoro ya. Nasoro itu adalah penolong ya. Nah maksud Nasoro ini, penolong ini adalah penolong agama Allah, yaitu agama Allah itu sendiri adalah Islam ya, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi seluruh agama para nabi itu adalah Islam ya. Nabi Musa itu membawa agama Islam, Nabi Isa alaihissalam itu membawa agama Islam. Jadi tidak ada nabi yang membawa agama lain ya. Ada yang mengatakan Nabi Musa membawa agama Yahudi, salah itu ya. Yahudi itu adalah keturunan ya, itu nama suku ya, Yahudi ya. Begitu pula dengan Nasrani ya. Itu adalah golongan. Jadi sebenarnya itu ya, itu adalah golongan ya, mana golongan orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Arqam bin Arqam ya akhirnya menceritakan bahwa Muhammad ini telah bertemu seorang malaikat ya, yang mana malaikat ini adalah malaikat yang dulu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau salah disebut nama malaikat itu Namus ya, atau malaikat Jibril ya kalau tidak salah. Nah malaikat Jibril ini yang memberikan menolong ya, memberikan mengantar wahyu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada Nabi Muhammad SAW ya, yang membawakan wahyu dari Allah ya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, dan Arqam bin Arqam pun juga menceritakan bahwa nanti suatu saat nanti ya Rasulullah akan diusir ya dari Mekah ya, dari kampungnya ya. Dan Arqam bin Arqam pun mengatakan seandainya saya masih muda pastilah saya akan bersama beliau ya, berjuang bersama beliau. Nah, tetapi beberapa tahun hari gitu ya, akhirnya Arqam bin Arqam pun meninggal ya. Nah, apa yang diceritakan oleh Arqam bin Arqam terjadi nyata ya, semakin lama ya semakin terbukti ya, yaitu bagaimana penduduk Mekah ini memusuhi Rasulullah SAW, walaupun ada beberapa yang masuk Islam ya. Nah menariknya ya, ketika Rasulullah SAW ini berdakwah ya, ternyata metode berdakwah itu bukan hanya dengan membacakan ayat-ayat Allah, tapi ada
metode dakwah yaitu suri tauladan, ya, memberikan contoh. Nah ini sangat menarik, ya. Ini sangat menarik. Contoh ketika Bilal, ya, Bilal bin Rabah, ya, budak dari Umayyah, ya, yang mana Bilal bin Rabah ini didoktrin, ya, oleh Umayyah, ya, janganlah kamu sekali-kali bertemu dengan orang yang namanya Muhammad, gitu. Karena kata Umayyah ini, ya, Muhammad itu orang gila, kata Umayyah, memberi doktrin gitu kepada Bilal, ya. Yang namanya bawahan, ya, yang namanya ketika terjadi budaknya Umayyah, Bilal itu ya manut-manut saja awalnya kan. Tapi di luar dugaan, ya, ternyata Rasulullah SAW ini menemui Bilal tapi tidak berkata apa-apa, tapi Rasulullah itu membantu semua pekerjaan Bilal. Bilal menggiling tepung, ya, dibantu sama Rasulullah. Sampai akhirnya Bilal pun tersentuh. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa orang ini begitu baik? Nah, jarang-jarang ada orang yang mau bertemu dengan budak gitu. Karena dulu, ya, ini kalau sekarang kan nggak tahu ada apa enggak ya budak, ya. Budak itu ibaratnya, mohon maaf ya, seperti sama majikan itu udah antara manusia dengan hewan gitu kan. Anggapnya seperti itu ya dulu, ya. Nah, tapi kok ini orang kata bilang kok bisa gitu ya menghargai dan juga bisa seperti tidak ada batas gitu, seperti tidak ada barrier gitu ya, tidak ada halangan ya antara saya dengan dia gitu. Nah, akhirnya Bilal pun tersentuh. Kok ada orang yang begitu dekatnya dengan beliau, ya. Yang ketika itu para budak dinilai, mohon maaf, seperti hewan gitu kan. Tapi ternyata ada orang yang menganggap budak itu seperti manusia gitu. Seperti manusia apa adanya gitu, layaknya manusia. Nah, akhirnya Bilal pun bertanya, wahai Tuhan, Anda siapa? Gitu. Akhirnya Rasulullah pun menyatakan namanya, saya adalah Muhammad. Kaget Bilal kan, Muhammad? Kok baik banget gitu. Padahal selama ini Bilal didoktrin oleh Umayyah, Muhammad itu orang gila gitu. Nah, orang jahat gitu, kejam gitu. Jangan dekati yang namanya Muhammad gitu, kata Umayyah gitu. Tapi ternyata bertolak belakang, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Umayyah. Begitu baik, ya, begitu dekat, ya, begitu hangat, ya. Sentuhan sentuhan-sentuhan ininya, ya, percakapannya menganggap sebagaimana manusia, ya, justru sangat berbeda dengan Umayyah yang menganggapnya seperti hewan tadi gitu kan. Akhirnya Bilal pun tertarik, apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini, ya. Nah, akhirnya Rasulullah pun menjelaskan, ya. Nah, sini menariknya gini teman-teman, ya. Menariknya tuh gini, ketika ada fitnah gitu ya, ketika ada semacam tuduhan, ya, maka jangan repot, ya, jangan terlalu ribet gitu ya untuk membalas fitnah tuduhan itu dengan fitnah juga, atau misalnya dengan perkataannya, tapi balaslah dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Nah, maka itu akan hilang begitu saja, ya. Maka fitnah-fitnah itu akan hilang, ya. Dan bahkan malah menjadi sebaliknya, ya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika itu menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagaimana beliau bisa mengubah sebuah doktrin yang negatif menjadi positif, ya. Berbalik arah gitu ya. Tadinya beliau dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai orang jahat, ya, akan dikatakan sebagai penyihir, ya. Tapi itu semua mental, ya. Dengan suri tauladan tadi itu menjadi contoh yang terbaik itu, ya. Nah, itu ya. Banyak lagi contoh-contoh lainnya bagaimana Rasulullah SAW itu pernah dicekik, ya, dan dimintakan uang, harta gitu kan. Rasulullah memberikan hartanya luar biasa, ya.
memberi katanya itu peternakan kambing yang seluas padang rumput ya. Dan bahkan ada orang Yahudi yang menguji beliau juga ya, yang menagih hutang kepada beliau ya, menagih hutang pada beliau padahal belum jatuh tempo, dan akhirnya beliau bayarkan ya, dan akhirnya si Yahudi pun masuk Islam ya. Nah itulah ya apa namanya contoh-contoh suri tauladan ya, yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Dan bahkan ketika penaklukan kota Mekah ya, ketika penaklukan kota Mekah itu justru luar biasa sekali contohnya ya. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika dulu Rasulullah dimusuhi, bagaimana Rasulullah dulu di caci maki ya, bagaimana dulu Rasulullah SAW itu diasingkan ya. Tapi begitu Fatu Makkah ya, Rasulullah SAW itu memaafkan, walaupun ada beberapa catatan orang-orang tertentu yang memang sudah kebangetan gitu ya dalam memusuhi Islam. Dan bahkan ada memang ya catatan-catatan itu, dan ada beberapa kasus-kasus ya tidak yaitu adanya perlawanan ya, walaupun ada perlawanan tapi tidak banyak ya, sedikit lah. Dan yang lawan tuh harus diselesaikan lah gitu kan. Nah, ini adalah contoh bagaimana Rasulullah SAW itu bisa memaafkan ya. Nah, kalau yang kasus-kasus tertentu memang ini adalah kasus yang tentu ya, walaupun akhirnya dimaafkan juga, seperti Ikrimah ya, putranya Abu Jahal itu justru malah menjadi pembela Islam ya ketika beliau perang di Taif itu ya, Ikrimah ya. Itu luar biasa ya, ini Ikrimah ya. Perkataannya Ikrimah ya, yang ketika itu beliau sudah menjadi seorang muslim ya. Nah itu semua terjadi karena karena adanya contoh suri tauladan ya, adanya model ya, adanya bukti konkret ya, bukan cuma khayalan ya. Beda dengan zaman sekarang ya. Ini yang jadi idolanya zaman sekarang ini adalah artis-artis Hollywood, Bollywood ya, yang mana mereka sangat identik dengan dekadensi moral atau penurunan moral atau akhlak ya. Adalah dulu itu J-Lo ya, menjadi idola ya. Padahal J-Lo itu mohon maaf ya, kawin cerai gitu kan. Apakah itu yang menjadi suri tauladan? Apakah pantas menjadi suri tauladan? Lalu siapa lagi ya? Keanu Reeves ya. Ternyata Keanu Reeves ini mohon maaf ya, ini seorang LGBT ya. Ternyata Keanu Reeves ini seorang LGBT ya, ada kabarnya ya. Nah, apakah yang seperti ini menjadi idola ya? Nah, itulah ya ketika menjadikan model atau contoh yang salah gitu ya. Padahal mereka sendiri harusnya mencari model, bukan menjadi model ya. Mencari contoh gitu ya. Nah, inilah yang terjadi pada saat ini gitu ya, sehingga ibaratnya tuh kayak cermin aja gitu ya, atau ibaratnya seperti kompas lah ya, penunjuk arah ya. Nah ini kalau penunjuk arahnya ngaco gitu ya, ya pastilah ya kesasar gitu, nyasar gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, pentingnya menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai contoh suri tauladan ya, agar hidup kita semakin terarah ya, menjadi semakin jelas ya, arah dan tujuannya. Oke, mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.